didampingi. Ketika didampingi ada satu pendampingnya perempuan, pengantarnya, mulai dia itu ngomong aneh-aneh, perempuan ngomong aneh. Kok kamu kok ngomong gini? Kamu kok berani ngatain saya? Iya. Kamu tidak tahu orang Madinah ini sudah pada ngomongin kamu. Orang Madinah ini sudah pada apa? Sudah pada ngomongin diriku. Loh iya kan? Iya, kamu sudah dituduh yang enggak. Kenapa kamu kok pulangnya telat? Dan ketika pulang kamu diantarkan oleh siapa? Sofwan bin Mu'attil As-Sulami radhiyallahu anhu. Itu dia kan enggak di rumahnya Rasulullah SAW. Sampai Rasul diam aja, enggak pakai ngomong, enggak pakai apa. Sayyidatina Aisyah kan tuh. Terus dia bilang loh, Mistah, dia bilang Mistah, kamu ini kan biasanya dikasih nafkah bantuan sama bapak saya berani kamu ngomong. Nggak tahu kan belum jelas kebenarannya. Kita tunggu saja. Ya apa nanti? Wah, berat ya saya tadi Aisyah. Ya kan? Ya Allah, ya Rabbi. Jadi difitnah Sayyidatina Aisyah. Wala ash'ur bi syai'in min dzalika wa huwa yurabbini fi wajhi yuribnani fi wajhi. Jadi saya sampai sakit hati. Anni la a'rifu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Ketika saya keluhkan kepada Nabi SAW, Nabi gak mereka, gak digubris. Dan saya gini Rasulullah, sakit hati ya, sakit hati. Ya wajar. Dusopan, kan gitu. Yang biasanya saya lihat dari Rasulullah SAW. Inna ma yadkhulu Rasulullah SAW fayusallim. Nabi masuk ke rumah, kemudian beliau mengucapkan salam. Setelah itu Nabi tanya, kaifatiku? Ya. Jadi kalimat ini bukan kalimat yang biasa lemah lembutnya Nabi SAW. Jawab. Jadi berarti ada masalah besar. Ya. Jadi romah-romahnya menampakkan gak enak. Ini justru menjadikan saya semakin khawatir. Saya masih nggak ngerti sampai saya ketika keluar di malam hari untuk buang hajat itu tadi, saya bersama Ummi Mistah ini tadi. Kemudian ketika Ummi Mistah kehilangan kerudungnya, kejatuhan daripada kerudungnya, kejatuhan apa namanya? Ini apa? Talinya, sabuknya. Kemudian dia mengatakan, Ta'isa Mistah, celaka Mistah. Loh, kenapa? Kenapa kamu ini kok mengejek seseorang yang telah ikut perang Badar? Kemudian dia mengatakan, si Ummi Mistah itu mengatakan, celaka. Apa kau nggak dengar apa yang dikatakan? Loh, apa yang dikatakan? Ente tahu nggak, orang-orang di Madinah sudah pada ngomong jelek tentang dirimu. Sudah mulai ada namanya kasak kusuk ini. Ya, kasak kusuk fitnah ini sudah mulai tersebar. Dikasih tahu saya tentang berita ini, semakin saya sakit tambah sakit. Sakit saya bukan sakit hati lagi, tapi ya secara mental ya. Secara mentalnya artinya ya tertekan gitu ya, tertekan saya. Ketika aku kembali ke rumah, Rasul SAW masuk dan mengucapkan salam, kemudian beliau hanya mengatakan kaifatiku. Ya Bu, seluruh. Ya kan? Kemudian saya bilang, ya Rasulullah, izinkan saya untuk datang kepada ayahku. Ya,
Saya ingin ngecek berita itu benar apa enggak. Saya Rasulullah SAW masih mengizinkan kepada saya. Kemudian saya datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, ke rumah ayahku. Kemudian saya bilang kepada ibuku, Bu, aduh bu, apa orang-orang lagi ngomong apa? Jadi bayangkan, seorang pemudi, anak masih remaja, difitnah seperti itu bagaimana? Dia sudah punya suami, Dia tanya sama ibunya, kata ibunya, wahai anakku, wahai putriku, tenang, demi Allah, ya, laqallama kanat imra'atun qad wadi'ah inda rajulin yuhibbuha. Jangan khawatir, orang itu kalau dicintai oleh suaminya dia tidak akan terhina. Ya, meskipun kalau dia punya suaminya itu punya istri-istri lainnya, tetap kamu akan ditenangkan karena kamu yang paling dicintai. Ditenangkan. Dia bilang, subhanallah. Apa sih? Orang-orang ngomong apa sih? Sampai akhirnya malam itu saya menangis sampai saya tidak bisa tertidur. Hampir saya tidak berhenti menangis, meneteskan air mata. Ketika di pagi hari saya menangis, kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Ya, saat menunggu berita dari Allah Subhanahu Wa Taala, kok nggak ada keputusan wahyu dari Allah, ini apa perkara yang berat. Beliau meminta rundingan kepada Sayyidina Ali dan Usamah bin Zaid untuk menceraikan istri. Nah, itu cuma ngomong, ya apa kalau saya mau menceraikan istri? Tak ngomong siapa itu tidak ngomong. Adapun Usamah bin Zaid, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW sesuai dengan Usamah bin Zaid mengatakan, tidak mungkin lah, masa istri Anda melakukan seperti itu, tak mungkin. Ya. Kemudian, dan saya juga tahu istri-istri Anda ini pecinta, semuanya adalah cinta sama Anda. Ya Rasulullah, tidak ada yang seperti itu. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, mereka adalah istri-istrimu dan kami hanya tahu mereka adalah orang-orang yang baik. Adapun Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau jangan tertekan. Allah ngasih engkau keluasan, gitu. Ngasih engkau keluasan. Perempuan selain daripada ini banyak. Nah, kalau engkau tanyai, pasti dia akan jujur. Kemudian Rasulullah SAW memanggil salah satu dari budak perempuan, namanya Barirah. Ya Barirah, apakah engkau lihat sesuatu yang mencurigakan dari Aisyah? Karena tujuannya orang-orang itu. Kata Barirah, demi Allah yang mengutusmu ya Rasulullah, kalau seandainya saya tidak pernah melihat dari Aisyah perkara yang agak aneh, tidak pernah saya lihat, melainkan saya hanya melihat Aisyah ini adalah seorang remaja, masih muda, ya, masih muda, yang mana ketika dia tertidur lagi dalam keadaan masak. Karena capeknya masak, dia tertidur sampai terkena bubuk tepungnya. Ya, kemudian nanti engkau datang, ketika engkau datang, maka engkau akan makan daripada masakannya itu tadi. Kemudian kata Sayyidina Aisyah, Rasulullah SAW kembali menanyai Zainab binti Jahsh, istri Nabi SAW, tentang aku atas an-amri ma'aliti aw ma'aliti, apa yang kau lihat dari Aisyah, ada yang mencurigakan enggak? Terus dia bilang, ya Rasulullah, melindungi pandangan dan pendengaranku, demi Allah aku tidak melihat dari Aisyah kecuali baik. Ya,
azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang namanya Zainab ini lebih cantik. Artinya kalau dari peringkat di atas aku, kata Sayyidatina Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW naik di atas mimbar, beliau berceramah. Beliau menyuruh kepada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk bertanggung jawab. Jangan asal-asalan ngomongnya sembarangan, disuruh tidak mau. Kemudian Rasulullah SAW di atas mimbar beliau mengatakan, hai kaum muslimin, man ya'durni, ya, siapa yang mau membela aku? Siapa yang membela aku? Ya. Siapa yang mau membela aku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang mau membela aku? Demi Allah, siapa yang membela aku tentang keluargaku? Ayo, siapa yang membela aku? Artinya siapa yang mau punya ucapan yang mau membela aku? Kan ini tadi ada berita seperti ini, kan? Demi Allah, aku tidak pernah melihat dari keluargaku kecuali baik, dari istri-istriku kecuali baik. Disebutkan ada seorang, dan mereka orang-orang itu lagi cerita tentang seorang laki-laki, padahal yang saya tahu dia itu adalah orang baik. Dan tidak pernah orang ini masuk ke dalam rumahku untuk ketika aku bersama keluargaku kecuali aku juga di situ. Tidak pernah masuk ke rumahku sendirian. Jadi untuk tuduhan-tuduhan kalian ini mentah sama sekali. Tidak bisa terbukti. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari beliau mengatakan, saya yang akan membelamu ya Rasulullah. Ya. Jadi maksudnya Nabi tidak pernah ada seorang lelaki, orang-orang telah mengatakan bahwasanya ada orang laki lain masuk ke dalam rumahku. Padahal tidak pernah ada orang masuk ke dalam rumah kecuali apa? Saya di situ. Tidak pernah ada sembarangan orang. Katanya Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, kalau itu orangnya dari suku Aus, biar saya tebas kepalanya. Kalau dia kurang ajar sama keluarganya. Ya, kalau dari Bani Khazraj, maka kami tergantung kepada keputusannya. Wah, saat itu lagi nyari suaranya para sahabat itu. Dan yang dari Khazraj dan suku Aus. Dan di saat itu Rasulullah SAW terus menenangkan mereka sampai mereka semuanya diam, dan diam juga Rasulullah SAW. Seharian itu aku menangis, aku tidak bisa tidur sama sekali. Kemudian aku menangis di malam berikutnya. Terus dan ayah kedua orang tuaku sampai mengira bahwasanya aku menangis, ya, karena aku jangan-jangan kalau nanti dia nangis nanti khawatir terjadi serangan jantung. Kemudian di saat keduanya lagi duduk dan aku menangis, ada seorang perempuan dari Ansor mengatakan, minta izin untuk masuk kepadaku. Dan ketika dia duduk, dia menangis dan dia mengatakan, "Fabaina nahnu ala dzalika," ketika kami lagi dalam keadaan semuanya menangis. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan istrinya duduk, ada Sayyidina Aisyah lagi duduk, ada perempuan dari kalangan Ansor minta izin masuk. Melihat keadaan Sayyidina Aisyah seperti ini, dia ikut menangis berat. Apa ikut sedih? Di saat seperti itu masuklah Sayyidina Rasulullah SAW, kemudian beliau mengucapkan salam dan beliau duduk. Duduknya tidak duduk di sebelahku. Ya sih kan duduk sebelahnya Sayyidina Aisyah. Ini tidak duduk sebelahku. Tidak duduk sebelahku sejak
ada kasak kusuk dari omongan orang-orang yang di luar sana. Jadi kalau kita di dalam rumah tangga ada kasak kusuk atau apa sih, atau misalkan ada orang ngatain kamu dan lain sebagainya, ya jangan kaget. Memang itulah dunia. Nabi juga pernah ngalami sholat. Dan ini sebagai bukti bahwasanya kalau ada orang mengatakan enak ya Nabi ya, aman-aman saja, rumah tangganya nggak pernah dibikin heboh sama orang. Ojo mabuk kon. Gitu. Rasulullah SAW juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau ada orang mau berdalih seperti itu, dia akan lihat, saya juga mengalami hal yang sama. Tapi lihat bagaimana cara Nabi menanganinya. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai 1 bulan tidak terima wahyu tentang diriku. Allah belum menurunkan wahyu tentang diriku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang kepadaku, wahai Aisyah, saya telah mendengar berita tentang kamu begini. Orang-orang mengabarkan di luar sana ada berita bahwasanya kamu telah melakukan perbuatan ini. Ya, kalau memang engkau tidak seperti yang dituduhkan, engkau terbebas daripada tuduhan ini, maka Allah yang akan membebaskan diri. Kebebasanmu akan datang dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau engkau memang telah melakukan satu perbuatan dosa, maka istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau hamba mengaku dia berdosa dan bertobat, dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai Rasulullah SAW ngomong seperti itu, langsung saya usap air mataku ini, tak cari satu tetes pun tak ada. Terus habis air mataku. Banyu moto ini, entah. Kemudian saya katakan, ya Rasulullah, jawab. Kemudian saya katakan kepada ayahku, bah, belaan saya di depan Rasulullah ini, belaan. Ya, saya bilang, wallahi maaf dulu Rasulullah saya. Nggak iso, aku apa-apa ngomong dengan Rasulullah saya ini. Tapi ngomong apa? Kemudian saya bilang, Bu, jawaban belaan aku di depan Rasulullah SAW ini. Ibunya bilang, bahwa saya tidak bisa ngomong apa di depan Rasulullah SAW. Kemudian saya katakan, saya ini masih muda, saya masih belum baca banyak tentang Al-Quran. Demi Allah, saya lebih tahu bahwasanya kalian mendengarkan tentang perkara ini, ya, sampai itu hampir saja kalian mempercayai bahwasanya saya telah melakukan perbuatan dosa seperti itu. Seandainya aku katakan kepada kalian, demi Allah aku tidak melakukan dosa itu, ya, dan Allah tahu aku ini adalah orang yang tidak berdosa, pasti kalian tidak akan percaya kepadaku. Seandainya saya mengaku akan perkara ini, terpaksa saya akui, misalkan, pasti kalian akan percaya bahwa saya melakukan perbuatan itu. Kemudian omongan orang ini berat. Omongan orang itu berat. Makanya jangan bercanda tentang rumah tangganya. Sampai aku ketok bujumu ini, ojo fitnah, haram, tidak boleh, dosa itu. Demi Allah, saya tidak bisa apapun kecuali saya hanya bisa melihat apa yang dikatakan. Saya ambil dari ayat apa yang bisa Allah sebutkan melalui lisan Nabi Yakub alaihissalam dalam surat Yusuf, fasobrun jamil. Cukup, sabar itu indah. Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Ya. Kemudian kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kemudian saya pindah dan saya mulai terbaring. Demi Allah, wa ana wallahi inna idzin a'lamu anni bari'atun wa anna Allah mubarra'ati
Bibarokati, saya yakin Allah akan bebaskan aku, akan menurunkan ayat tentang kebebasan diriku dari perbuatan dosa tersebut. Ya, mungkin akan diwahyukan, tapi tidak menjadi satu ayat Quran. Demi Allah, aku tidak pernah mengira Allah akan menurunkan tentang diriku satu wahyu yang dibaca. Padahal aku adalah orang rendah, lebih rendah daripada hal itu, nggak mungkin. Allah akan membela aku melalui apa? Melalui Al-Quran. Tetapi aku berharap Rasulullah SAW melihat dalam tidurnya bermimpi bahwasanya ada berita aku dibebaskan. Dan mimpinya Nabi termasuk apa? Wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi ma rama Rasulullah SAW majlisahu wala kharaja min ahli baiti ahadun hatta anzalallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa akhadahu ma kan yaquduhu minal barja indallah. Nabi SAW saat itu lebih banyak di rumah, jarang keluar daripada rumah, hampir sebulan Rasulullah SAW. Begitu turun ayat tersebut, langsung kegembiraan itu, ya, kegembiraan itu ada pada diri Nabi SAW, tidak tertahankan lagi. Ya, hatta innahu la yatahaddaru minhu mithlul jiman minal arab fil yawm syad. Karena ketika wahyu itu turun pada Rasulullah SAW, beliau itu keringat banyak, padahal di saat itu musim dingin yang kering, dikarenakan beratnya wahyu yang turun pada Rasulullah SAW. Falamma surriya, ketika selesai daripada wahyu tersebut, an Rasulullah SAW wa huwa yadhhak, tertawalah Rasulullah SAW. Kata pertama yang dikatakan oleh Nabi SAW setelah menerima wahyu bahwasanya saya terbebas dari tuduhan orang-orang itu, kata Nabi SAW, absyiri ya Aisyah, sabda Nabi, gembiralah wahai Aisyah, amallahu faqad barra'aki, Allah telah mensucikan kamu, membebaskan kamu daripada tuduhannya orang-orang itu tadi. Kemudian aku katakan kepada ibuku, Bu, bangunlah engkau menuju Rasulullah SAW. Ibuku bilang kepadaku, ayo kamu sekarang datanglah kepada Rasulullah SAW. Nabi di sini, saya datang Aisyah di sini. Terus datang Nio, artinya apa? Yes, terima kasih kepada siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau minta maaf ya atau apa? Kata Aisyah, wallahi la aku, demi Allah saya tidak akan bangun dia. Ampun ya, saulan, istilahnya kena. Bahwa dia tidak mau baru menuju Nabi SAW. Wala ahmad illallah, saya tidak akan memuji kecuali hanya kepada Allah. Saya hanya akan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ya, huwallazi anzala baro'ati, Allah lah yang menurunkan tentang pembebasan aku dari tuduhan orang-orang tersebut. Akhirnya Allah turunkan, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsubuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Ucapan itu jangan kamu anggap jelek. Yang menggaungkannya, yang menyebarkannya adalah sebagian orang saja. Fa anzalallahu azza wa jalla haulal ayat. Jadi kita lihat bagaimana cara Nabi mendidik. Nabi SAW menempuh jalan untuk mendidik, tidak langsung dibela keluarga itu, dibiarkan dulu. Orang-orang bilang ini sih, adil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak tergesa-gesa, tidak mengatakan orang-orang yang menyebarkan itu salah, tidak mengatakan istrinya langsung salah, sampai nampak perkara itu menjadi jelas. Yang kedua, lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah tata caranya. Biasanya lemah lembut, kemudian tidak lemah lembut. Kenapa?
Kenapa hal itu terjadi? Ini menunjukkan hikmahnya Nabi SAW ketika menghadapi satu keadaan, jadi tidak meninggalkan secara, jadi istrinya itu tidak ditinggalin, tapi dibatasi interaksinya dengan istri. Ya. Jadi selama tidak ada bukti istrinya ini tadi bersalah, Nabi tidak langsung menghukum, cuma ngasih didikan. Nah, kamu sampai ada salah ini hukumannya, contohnya seperti ini. Itu sudah sangat menyakitkan, ya. Jadi kalau kita lihat di antara faedah-faedahnya kata Ibnu Hajar, mulaqabatu zawjah wa husnu ishratiha mu'asyaratiha wa taqsid min dzalika inda isya'atin ma yaqtadi naqs wa in lam yatahaqqaq wa faidah dzalika an tatafattan bi taghayyuril hal fa ta'tadir aw ta'tadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah itu yang asalnya lemah lembut kemudian merubah tata caranya agak membatasi sikapnya dengan Sayyidatina Aisyah. Ini ngasih pelajaran juga apa? Supaya jangan macam-macam peringatan. Jadi tidak dipisah, ditinggal atau diusir, tidak, tetap tinggal satu rumah sama Nabi SAW, tapi diperlakukan seperti apa? Seperti orang lain. Tapi Nabi tidak mengurangi haknya. Ketika datang Nabi mengucapkan salam, menanyakan kabarnya, gak nuntut masakan, gak nuntut umbian. Ini Rasulullah SAW. Ya, la ilaha illallah. Jadi jangan sampai beliau itu juga mengumpulkan pendapat-pendapat berunding dan lain sebagainya, ya. Jadi dipilih sama Nabi orang-orang yang berakal sehat, ya, orang-orang yang bijak untuk ngasih pendapat. Mengumpulkan. Beliau pun seorang Nabi tidak mau memutuskan sendiri, masih mengumpulkan pendapat. Sallallahu alaihi wasallam bil amal, ya, seperti itu. Jadi kenapa kok yang dipilih itu Usamah itu orang terdekatnya Nabi. Ali adalah orang kecintaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling tahu keluarganya ya orang-orang ini kan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak pantas kalau ada orang sampai ngata-ngatain siapa? Sayyidatina Aisyah. Ngakunya cinta kepada Sayyidina Ali, tapi ngobok-ngobok sampai ngata-ngatain Sayyidatina Aisyah. Sahabat Nabi itu kulhum udul, semuanya adil. Adil itu artinya tidak diragukan keadilan dan kebijakan mereka. Adapun mereka itu juga bukan seorang malaikat. Kalau mereka ada berbuat yang kesalahan, itu adalah ijtihad. Orang yang ijtihad itu artinya dia punya pola pikir, dia dia timbang dari Al-Quran, dari hadisnya Nabi SAW. Kalau benar punya pahala 2, kalau salah pahalanya 1. Terus bagaimana kita menyikapi kalau misalkan ada cerita tentang pertentangan para sahabat dan lain sebagainya? Mereka itu bukan seperti manusia kayak kita, tidak. Mereka dimuliakan oleh Allah, ketemu dengan Nabi, dididik langsung oleh Nabi SAW. Kalau sampai kita mengata-ngatai mereka, berarti sama saja kita katain Rasulullah SAW. Jadi hati-hati orang yang sampai mengata-ngatai Sayyidatina Aisyah, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah kalam. Ya, yang sampai mata-matai Sayyidatina Aisyah, dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan lain sebagainya dikhawatirkan. Jadi di dalam ulasannya para ulama, di antara asbab su'ul khotimah, di antara penyebab su'ul khotimah selain tarkus sholat, selain meninggalkan sholat menyebabkan su'ul khotimah, di antaranya adalah mengejek para sahabatnya Rasulullah SAW. Segede apapun mengatakan Nabi SAW,
La tasubbu ashabi, jangan kau ejek para sahabat. Demi Allah, segenggam sedekahnya mereka mengalahkan segunung daripada sedekah kalian. Amalan kalian tidak ada apa-apa dibandingkan para sahabat itu. Siapa yang bilang ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ashabi kan nujum, para sahabatku ini kayak ini. Jadi hati-hati, jaga lisan dia. Ya Allah. Amin.